Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Ningrum. Di sini saya akan menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya untuk pelajaran BIPA di tingkat A2. Adapun yang pertama adalah identitas pelajaran. RPP ini memuat mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk penutur asing atau BIPA di tingkat A2 atau yang masih pemula, dengan tema fasilitas umum dan alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit, dan kompetensi yang dikembangkan adalah membaca dan berbicara. Adapun standar kompetensi dari RPP ini adalah pembelajar mampu mengungkapkan perasaan secara sederhana, mendeskripsikan lingkungan sekitar, dan mengomunikasikan kebutuhan sehari-hari. Dan kompetensi dasarnya ialah pembelajar mampu bertukar informasi mengenai kegiatan sehari-hari yang terjadi di tempat umum, misal membuka rekening di bank, berobat di rumah sakit, dan registrasi atau meminjam buku di perpustakaan. Indikator pembelajaran pada RPP ini ada 3, yaitu memahami nama-nama tempat umum, membaca wacana tentang salah satu fasilitas umum, dan menyimak dialog tentang salah satu tempat umum. Adapun tujuan dari pembelajaran BIPA ini ada 2. Yang pertama ada pengetahuan, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks yang ada, dan keterampilan, yaitu bermain peran sesuai dengan isi teks yang telah dibaca. Materi pembelajaran dari RPP ini adalah teks percakapan 2 orang di tempat umum dan latihan tentang isi dari teks percakapan tersebut. Dan metode pembelajaran dari RPP ini adalah metode komunikatif dan metode berbasis komunitas. Metode komunikatif ia melaksanakan belajar mengajar yang komunikatif. Adapun metode berbasis komunitas ialah melaksanakan diskusi untuk membahas materi yang diajarkan secara berkelompok. Jadi membahasnya secara berkelompok-kelompok. Ada 3 langkah dalam pembelajaran BIPA ini. Yang pertama ada kegiatan awal, yaitu pengajar membuka kelas dengan mengucapkan salam dan sapaan, pengajar melakukan presensi kehadiran peserta didik, pengajar menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan hari ini, pengajar menampilkan gambar atau video suasana di tempat umum, seperti pasar, perpustakaan, dan lainnya. Dan yang terakhir, pengajar menanyakan hal-hal terkait gambar dan video yang telah ditampilkan. Langkah selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pengajar memberikan materi secara tertulis mengenai teks percakapan saat di tempat umum, pengajar meminta peserta didik untuk membaca teks, pengajar menjelaskan serta membahas tentang kosakata yang ada di teks, dan pengajar meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan terkait dengan teks tersebut. Adapun yang terakhir yaitu pengajar mendiskusikan hasil pekerjaan peserta didik. Langkah yang terakhir yaitu kegiatan akhir. Pengajar menyimpulkan materi yang sudah dipelajari hari itu. Pengajar memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik karena telah menyelesaikan poin pembelajaran hari itu dengan baik. Dan pengajar menutup kelas dengan mengucapkan salam. Adapun sumber belajar dari RPP ini nanti ialah buku BIPA 2 dengan tema fasilitas umum, dan media yang bisa digunakan ialah teks atau bacaan yang berhubungan dengan fasilitas umum. Lalu alat yang bisa digunakan oleh guru atau pengajar saat mengajarkan BIPA ini adalah laptop, LCD, dan speaker untuk menampilkan gambar dan videonya. Yang terakhir adalah penilaian. Di sini ada 2 penilaian. Yang pertama, tes berbicara, ialah memainkan peran sesuai teks yang tersedia. Dan yang kedua, teks membaca, memahami bacaan, dan mengisi isian singkat. Nah, jadi di tes berbicara ini akan ditampilkan teks seperti di gambar, dan peserta didik akan diminta untuk memainkan peran atau membaca teks yang telah tersedia.
Dan untuk tes membaca, setelah membaca teks tersebut, peserta didik akan diminta untuk menjawab isian singkat. Isian singkat yang bisa dijawab oleh peserta didik di sini terdapat 4 soal. Yang pertama, siapakah yang meminjam buku? Di manakah Rika meminjam buku? Kapan Rika meminjam buku? Dan apa saja yang diminta petugas kepada Rika saat meminjam buku? Kriteria skor dari tes membaca ini nanti jika jawaban benar akan mendapatkan 25 poin dan jika jawaban salah tidak akan mendapatkan poin. Dan nilai akhir nanti itu dihitung skor akhir dari keseluruhan tes bacaannya dibagi 25 dan dikali 100. Itu adalah hasilnya. Baik, begitu saja penjelasan saya mengenai RPT BIPA untuk tingkat A2. Terima kasih banyak telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.